Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kesempatan hari ini pembahasan bab yang kelima dari Kitabut Tauhid, yaitu bab ad-da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwah, mengajak manusia, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk memberikan persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam bab ini hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Sahal bin Sa'ad menceritakan tentang perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan para sahabatnya. Perjalanan dakwah menuju Khaybar untuk mengajak orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaybar sendiri adalah benteng yang dimiliki oleh Yahudi di masa itu. Benteng yang luas dan tanahnya subur. Ya, terkenal dengan perkebunan korma. Ya, perkebunan korma yang luas, lebat, dan menghasilkan korma-korma yang bagus di zaman itu. Dan sampai saat ini, ya, nama Khaybar masih. Nah, dan memang Khaybar adalah negeri perkebunan, ya, dan penghasil korma. Nah, wabillahi taufiq. Ketika itu Khaybar adalah negeri yang ditempati oleh orang-orang Yahud, ya. Dan ketika orang-orang Yahudi Madinah, ya, meninggalkan Madinah, mereka menuju Khaybar. Ya. Taib. Nah, dan Yahudi, ya, satu dengan yang lainnya saling membantu dan saling membuat makar untuk memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat dengan Nabi alaihi salatu wassalam mereka, ya, ingkari, mereka khianati. Bani Nawir, ya, Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, semua orang-orang Yahud. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, memerangi Khaybar. Dan di sana ada orang-orang Yahudi yang
terusir dari kota Madinah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan ketika perang Khaybar, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar." Pada hari Khaybar, di waktu malam hari, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullah ala yadayhi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, besok saya akan memberikan rayah, ya, rayah yaitu bendera perang, ya, bendera perang yang dijadikan sebagai apa namanya, taib tanda, ya, taib di mana pasukan mengitari bendera tersebut. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, besok saya akan memberikan bendera perang kepada seorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Yaftahullah ala yadayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada, ya, kaum muslimin, ya, dengan sebab orang ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini sebuah bisyarah azimah, sebuah kabar gembira yang besar, ya, kabar gembira tentang kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin. Dan ini tentunya, ya, mukjizat dari mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga di dalam hadis ini ada kabar gembira tentang orang ini, orang yang akan mendapatkan bendera perang itu. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mensifati orang ini yang membawa bendera perang adalah orang yang dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya dengan jujur. Ya. Dijamin orang ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Dan juga lebih dari itu, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya. Orang kalau mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, bisa. Kita semua bisa. Tetapi permasalahannya bukan permasalahan kita mengatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul. Namun permasalahannya adalah apakah Allah mencintai kita? Apakah Rasul alaihi salatu wasallam mencintai kita? Naam. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya orang ini adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, dan dia dicintai Allah dan dicintai Rasul. Dia yang akan membawa bendera perang, dan Allah akan berikan kemenangan ala yadayhi, ya, dengan sebab dia. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, "Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha." Begitu mendengar berita ini, ya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di malam harinya mereka yadukun, yabhathun anhu, yabhathun, membahas. Ini orang siapa? Ya. Baik. Sama seperti ketika kita membahas bab yang ketiga, man haqqaqat tauhid, siapa yang menyempurnakan tauhid, maka dia, ya, akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Begitu para sahabat mendengar tentang sifat orang ini, ya, mereka pun membahas siapa sebenarnya orang ini, bagaimana sifat-sifatnya. Sampai ada seorang yang berdiri berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ya udullah an yaj'alani minhum, udullah an yaj'alani minhum." Doakan kepada Allah agar saya termasuk dari mereka.
Uqasyah bin Mihsan. Sama seperti itu. Ketika para sahabat di malam perang Khaybar mendengar tentang seorang yang sifatnya demikian mulia, maka di malam itu mereka mereka membahas siapa yang akan mendapatkan bendera perang itu. Dan semuanya berharap mereka yang mendapat. Karena ini rekomendasi, jaminan. Sampai diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma tamannaitul imarata illa hadhihi lailah." Kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah berandai-andai untuk menjadi amir. Saya tidak pernah berandai-andai untuk menjadi amir, menjadi pimpinan. Illa hadhihi lailah, kecuali di malam itu. Di malam itu saya berandai-andai saya yang mendapatkan bendera perang. Di malam itu saya berandai-andai sayalah amirnya. Iya. Semua berandai-andai saya yang mendapatkan bendera perang tadi, menjadi amirul jais, menjadi pimpinan perang. Iya. Falamma asbahu, ketika di pagi hari, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya datang mendekati Nabi alaihi salatu wasallam. Kulluhum yarju, semuanya berharap an yu'taha, semuanya berharap diberi bendera perang. Mereka lah yang mendapat. Begitu mereka berkumpul, Nabi melihat, memandang para sahabat, ternyata yang dicari Nabi tidak kelihatan. Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali? Ali bin Abi Thalib di mana? Faqila, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, huwa yashtaki ainai. Ya Rasulullah, sahabat Ali sedang sakit kedua matanya. Iya. Sedang sakit kedua matanya sehingga tidak bisa hadir. Fa arsalu ilaih, maka ada utusan ke tempatnya Ali. Fa utiya bihi, didatangkanlah Ali. Ternyata memang sedang sakit, yang menjadikan beliau tidak bisa hadir. Mata beliau sakit ketika itu. Begitu di hadapan Nabi, fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Nabi meludah kepada kedua mata Ali bin Abi Thalib, wa da'a lahu, kemudian didoakan kesembuhan. Fabara'a, maka sembuh seketika itu, ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan tidak pernah ada penyakit sebelumnya. Allahu Akbar. Sembuh seketika itu. Nah, dan ini mukjizat yang lain dalam perang Khaybar. Nabi mengabarkan kemenangan dan ini mukjizat. Kemudian di sini Nabi alaihi salatu wasallam meludah kepada kedua mata Ali dan berdoa kepada Allah, fabara'. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu sembuh Ali bin Abi Thalib, fa'a'tahu rayah. Diberikanlah bendera perang itu kepada Ali. Ternyata Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan. Naam. Dan tentu difahami dari hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, bukan berarti bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu lebih afdal daripada Abu Bakar, lebih afdal daripada Umar, daripada Utsman bin Affan. Bukan berarti pula bahwasanya para sahabat yang lain tidak memiliki sifat ini. Nama sahabat, mereka teruji kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi tentunya ikhwatil kiram, hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Baik, as-sahabah semuanya Allah cintai, Allah ridai, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mencintai mereka, Allah meridai mereka. Baik, syahid di dalam perang Khaybar ini, Ali beri bendera perang. Dan tidak bisa setiap orang megang bendera perang ketika perang. Tidak mungkin.
1000 pasukan semua membawa bendera perang kan tidak. Semua jadi amir kan tidak. Ada amir, ada makmur, ya. Ada qaidul jaish, ada pemimpin yang memimpin perang, dan ada pasukan yang diperintah, diatur. Iya. Fa'aqtahu rayah, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada beliau, ya, dalam perjalanan jihad itu, dalam perjalanan dakwah itu, ya. Nabi alaihi salatu wasallam, ya, sebagai Rasul alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, memberikan bimbingan, irsyad, arahan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai qaid al-jaish, sebagai pimpinan perang, ya. Unfudh ala rislik, berjalanlah dengan tenang. Nah, baik, jangan tergesa-gesa dalam berjalan, jangan gaduh dalam berjalan, tapi berjalanlah dengan hudu. Bal yakunu hunaka hudu'ut tam wasyairu rifq, berjalanlah dengan tenang, berjalanlah dengan hadi, tenang, jangan ribut. Baik. Di sini ada dalil, kata Syekh Shalih bin Fauzan, fahadha fihi dalilun ala masyru'iyatil hudu' fi al-jihad wa tarkul ajalah wa raf'ul aswat. Di sini ada dalil disyariatkannya hudu', ketenangan di dalam jihad, dan tidak tergesa-gesa, tidak pula mengangkat suara-suara. Nah, karena ketenangan itu yadul ala as-sabat, ketenangan itu menunjukkan kekokohan jiwa, wasyaja'ah, dan menunjukkan keberanian. Ya, dan juga menunjukkan ala tadabbur, ya, menunjukkan ketenangan itu menunjukkan berarti ada ketenangan dalam berpikir. Ya. Perang bukan sesuatu yang biasa, butuh strategi, butuh ketenangan, butuh pengaturan. Nah, tidak bisa tergesa-gesa. Demikian pesan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, unfudh ala rislik, berjalanlah dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, ya, sehingga kalian sampai di daerah mereka. Nah, sampai kalian mendekati benteng-benteng Khaybar. Nah, berhenti di situ, dekat dengan benteng. Jangan langsung diserang, jangan langsung dibakar, jangan langsung dilemparkan senjata-senjata kepada mereka. Jangan. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tsumma du'uhum ilal Islam." Tsumma du'uhum ilal Islam. Ini syahid dari pembahasan kita. Ya, kenapa hadis ini, kisah ini disebutkan di dalam bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, kepada syahadat la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu sudah sampai, ya, dekat dengan benteng mereka, orang-orang Yahudi Khaybar, ajak mereka dahulu untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Ajaklah mereka untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ajak mereka masuk Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ajak mereka untuk masuk Islam, yakni mereka memberikan ketundukan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan siap untuk tunduk dengan semua perintah Allah, siap untuk mentaati perintah Allah. Wal khalus minasyirki wa ahlih, wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Inilah Islam. Hadza huwal Islam. Inilah Islam. Al-istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Seorang tunduk, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia ibadahi. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan siap
untuk taat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Wal bara'ah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlus syirik. Nah, demikian kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Kalau masuk Islam, alhamdulillah, tidak ada peperangan. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, kabarkan kepada mereka orang-orang Yahudi Khaybar tentang hak Allah yang Allah wajibkan atas mereka, yaitu apa? Tauhid. Iya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan Rasul berperang, Rasul berjihad adalah untuk merampas harta. Itu tujuan Nabi. A'udzubillah. Karena kesempitan ekonomi maka Nabi berperang, berjihad. A'udzubillah. Penafsiran-penafsiran batil. Ya, penafsiran-penafsiran batil dari musuh-musuh Islam, orientalis dan yang semisalnya. Dakwah Islam adalah dakwah ila tauhid. Jihad yang dilakukan oleh Nabi adalah jihad yang penuh dengan keindahan. Bukan serampangan. Tetapi jihad untuk mengajak manusia masuk ke dalam jannah. Dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi tidak mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib kecuali ya, dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu perangi langsung. Ajak dulu mereka masuk Islam. Nah. Kabarkan hak Allah atas mereka. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Min humrin na'am. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh wahai Ali, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebab engkau, sungguh itu lebih baik, ya. Lebih baik daripada onta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Maka di sini akhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ada dorongan untuk berdakwah ilallah, ya. Ada keutamaan dakwah ilallah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah perang Khaybar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Demikianlah para sahabat ahlu tauhid. Mereka berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir pembahasan kita ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, perlu kita ingatkan sedikit bahwasanya dakwah ilallah azza wa jalla adalah ibadah azimah, ibadah yang besar, ibadah yang agung. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillah azza wa jal. Dan yang kedua, ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Muttabi'an li sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan itulah dakwah akan baik dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya adalah ayat yang disebutkan oleh Syekh di awal pembahasan bab ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf, di akhir surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada Allah. Ini menunjukkan dakwah itu harus ikhlas. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah, mukhlishan lillah. Bukan mengajak untuk mengagungkan dirinya,
bukan mengajak untuk memuliakan dirinya. Ya, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan santri, banyak-banyakan jamaah pengajian. Ini bukan dakwah ilallah. Nah, dakwah itu harus dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi, harus di atas ilmu, ala basiratin, di atas ilmu. Ya. Jadi dakwah itu adalah ibadah yang azimah. Termasuk di dalam kita menyampaikan ilmu, ya. Yang kita sampaikan harus betul-betul dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam kita menyampaikan ilmu juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhlas dalam berdakwah, namun ternyata yang disampaikan adalah kebid'ahan, misal. Ya, ini bukan dakwah ilallah. Ya. Ikhlas lillahi azza wa jalla, namun yang disampaikan adalah perkara-perkara yang muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ya. Labelnya dakwah ilallah, namun ternyata hakikat yang diajarkan adalah asyirku billah. Mungkin saja. Iya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya, karena mereka tidak berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagaimana orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka apa niatnya? Ikhlas atau tidak? Mereka ikhlas di dalam memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka ingin mengajak Ali ikut jalannya mereka. Dakwah juga yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Tetapi dakwah mereka bukan dakwah ilallah. Karena yang mereka ajarkan bukan Alkitab was sunnah. Nah, di dalam seorang berdakwah juga hendaknya yang menjadi inti dakwahnya adalah tauhid. Ini di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para nabi, para rasul pada masing-masing umat, semuanya menyeru dengan seruan yang sama, an ya'budullaha. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan tinggalkanlah taghut. Kalau ada orang yang berdakwah dan tidak punya perhatian dengan tauhid, maka ini bukan dakwah ilallah. Ya. Bahkan meremehkan tauhid. Ya, menganggap ini hal yang tidak perlu disampaikan. Kalau disampaikan memecah belah umat. Ya. Jangan bicara masalah tauhid, jangan bicara masalah syirik. Nanti manusia bercerai-berai. Ini bukan dakwah ilallah. Dakwah ilallah adalah dakwah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Inilah dakwah ilallah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian pula terkait dengan metode dakwah. Ya. Seorang harus berhati-hati di dalam metode dakwah. Mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang seharusnya dilakukan. Ya. Seperti misalnya, dakwah dengan meleburkan diri kepada adat-adat yang menyelisih syariat. Berdakwah tapi metodenya adalah meleburkan diri ke dalam adat atau kebiasaan yang menyelisih syariat. Ini tidak diperbolehkan.
entah apa namanya, dakwah kultural atau yang lain. Kalau di situ ada pengorbanan prinsip agama dan adat itu menyelisihi Alkitab was sunnah, tidak boleh diambil. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Manusia ya melakukan kesyirikan kemudian masuk ikut dalam ritual mereka. Ya. Kenapa kamu masuk dan ikut acara mereka? Nah, kita ingin mendekati mereka, kita modifikasi. Tidak seperti itu dakwah. Sebagian lagi ada yang menggunakan metode yang mengandung kedustaan dan pelecehan ya kepada agama ini. Membuat sandiwara. Ya, tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah dengan cara seperti itu. Sandiwara di situ ada orang yang jadi Abu Jahal padahal dia muslim. Ada yang jadi Abu Lahab padahal dia muslim. Ya. Ada yang jadi Abu Bakar. Padahal siapa Abu Bakar, siapa dia? Nah, secara otomatis ketika seorang di dalam sandiwara menjadi Abu Lahab, dia akan mencela Nabi. Ya. Dia sebagai seorang musyrik, nanti akan ada adegan-adegan dia seakan-akan sujud pada berhala, sujud pada patung-patung. A'udzubillah, kadzib, kedustaan. Nah, oh manusia suka dengan seni. Hati-hati. Agama tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk senda gurau. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi dakwah itu pekerjaan yang mulia. Tetapi ketika pekerjaan itu dilakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, muttabi'an li sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Orang tidak pernah belajar agama ya hanya karena dia pintar bicara ya. Seorang presenter barangkali ya, atau seorang yang ahli pidato, itu modalnya. Orang yang pandai melawak, ya orang suka dengan lawakan, orang suka dengan orang pinter bicara, ya, tidak punya ilmu. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, bagaimana akan memberi? Iya, la ayat walal hadis, tidak ada ayat yang disampaikan, tidak ada hadis yang disampaikan. Ketika ada pertanyaan, semua pertanyaan dia jawab. Iya. Tanpa ilmu. Madarrah yang akan menimpa umat ketika dakwah-dakwah yang seperti ini ada di tengah manusia. Dakwah yang sesungguhnya adalah dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu dakwah yang dibangun di atas ilmu. Dakwah yang dibangun di atas ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan dilakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berdakwah ilallah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.